Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan makalah tentang pengumpulan data kuantitatif atau interview, kuesioner, dan observasi. Ya, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nuriza Anissa, selanjutnya Uswatun Halisa, dan Puspatul Nadiro. Saya Nuriza Anissa akan mempresentasikan tentang teknik pengumpulan data kuantitatif, yaitu interview, kuesioner, dan observasi. Yang pertama, interview. Interview atau wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara berasal dari bahasa Inggris, yaitu interview. Wawancara juga disebut dialog panjang. Orang yang mencari informasi disebut pewawancara, sedangkan orang yang memberikan informasi disebut narasumber. Wawancara memiliki beberapa jenis. Yang pertama, itu wawancara bebas. Wawancara bebas merupakan kegiatan wawancara yang pertanyaannya tidak disusun lebih dahulu. Wawancara jenis ini juga biasanya disebut dengan wawancara tidak terstruktur. Kedua, selanjutnya wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin merupakan wawancara yang mana pertanyaannya adalah disiapkan sebelumnya. Wawancara jenis ini biasanya disebut dengan wawancara berstruktur. Yang ketiga, wawancara individual. Wawancara individu ini merupakan dilakukan oleh seseorang wawancara pada narasumber tunggal. Yang keempat itu wawancara konferensi. Wawancara konferensi merupakan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan sejumlah responden atau wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara dengan seseorang responden. Yang kelima itu wawancara terbuka. Wawancara jenis ini memiliki pertanyaan yang tidak terbatas, yaitu tidak terikat jawabannya. Biasanya pertanyaan akan menghendaki penjelasan serta pendapat. Selanjutnya, wawancara tertutup. Wawancara tertutup yaitu wawancara yang memiliki pertanyaan terbatas. Biasanya wawancara ini sudah disiapkan lebih pertanyaannya dengan jawaban yang telah disiapkan untuk dipilih. Tujuan wawancara yaitu untuk mendapatkan data dari tangan pertama. Data yang didapat akan lebih akurat. Yaitu selanjutnya untuk melengkapi beberapa pengumpulan data dari teknik lainnya. Dan terakhir, tujuan wawancara itu untuk menguji hasil data yang sebelumnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nuriza, yaitu B. Observasi. Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Penelitian berada di tempat untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data yang di mana penelitian mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dalam observasi ini, penelitian menggunakan jenis observasi non-partisipan, yaitu penelitian hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tapi peneliti tidak aktif dan ikut serta secara langsung. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian. Hal yang diamati yaitu proses kirab budaya Suran Mbah Demang di Dusun Modinan, Desa Bayuraden. Observasi yang dilakukan, penelitian berada di lokasi tersebut dan membawa lembar observasi yang sudah dibuat. Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap suatu objek yang menggunakan seluruh alat indera. Sasaran observasi perasaan. Macam-macam observasi ada dua, observasi langsung dan observasi tidak langsung. Sedangkan observasi tidak langsung yaitu observasi yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti. Misalnya dilakukan melalui tim
rangkaian slide atau foto. Menurut Friedenberg, informasi dapat diklasifikasikan menjadi 1. Observasi partisipasi. Observasi partisipasi yaitu suatu proses observasi bagian dalam yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. 2. Observasi non-partisipan, yaitu observasi non-partisipan observasi tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pelaku pengamat. 3. Observasi sistematis. Observasi sistematis yaitu observasi yang diselenggarakan dengan menentukan secara sistematis faktor-faktor yang akan diobservasi lengkap dengan kategorinya. 4. Partisipasi terbatas. Observasi non-sistematis, observasi yang dilakukan tanpa mempersiapkan atau membatasi kerangka yang akan diamati. Selanjutnya, kelebihan observasi. Kelebihan observasi. 1. Banyak gejala yang hanya diselidiki dengan observasi sehingga hasilnya akurat, sulit dibantah. 2. Banyak objek yang hanya bersedia diambil datanya dengan observasi, misal karena responden terlalu sibuk. 3. Kejadian yang serempak dapat diamati dan dicatat secara serempak pula dengan memperbanyak observer. 4. Banyak kejadian yang dipandang kecil dan tidak dapat ditangkap dengan pengumpulan data yang lain. Selanjutnya, kekurangan observasi. 1. Tergantung pada kemampuan pengamatan dan mengingat. 2. Kelemahan dalam pencatatan. 3. Dapat banyak kejadian atau keadaan objek yang sulit diobservasi, terutama yang menyangkut kehidupan pribadi yang sangat rahasia. 4. Sering ditemui observer yang bertingkah laku baik karena tahu diobservasi. 5. Banyak gejala yang hanya dapat diamati dalam kondisi lingkungan tertentu, sehingga kalau terjadi gangguan yang tiba-tiba observasi tidak dapat dilakukan. Perkenalkan, nama saya Puspa Milatun Nadiro, NIM 1930201156. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Kuesioner berstruktur atau tertutup, yaitu berupa pertanyaan disertai alternatif jawaban. Kuesioner tidak berstruktur atau terbuka, yaitu jawaban bebas menurut pendapat responden. Kuesioner kombinasi berstruktur dan tak berstruktur, tapi memberi kebebasan responden untuk menjawab lebih lanjut. Terima kasih.